gitu kan, ketimbang mereka mempekerjakan karyawan untuk membuat program. Makanya agak ketar-ketir juga sih untuk jurusan broadcasting gitu kan, kameramen segala macam gitu. Jadi semakin sempit gitu peluang mereka untuk mendapatkan bekerja di televisi-televisi. Tapi ternyata gitu ya, ada banyak jalan sih, dan televisi sendiri itu udah mulai memikirkan itu gitu. Jangan sampai jurusan komunikasi ini yang notabene memang medianya adalah televisi, radio, dan media online gitu, jangan sampai benar-benar punah gitu. Kalau punah nanti jurusan komunikasi nggak ada lagi gitu ya, apalagi teknisnya kayak broadcasting segala macam itu udah hilang gitu. Tapi ternyata kan begitu kalian buka channel-channel TV, muncul kan TV-TV baru, ada Asta TV, ada Loka TV, ada Mentari, ada VTV, BTV, BRTV yang sampai Roja TV pun yang iklan dakwah gitu ya, yang core-nya dakwah, yang tadinya hanya di radio, sekarang sudah punya siaran di televisi digital gitu ya. Memang kalau untuk membuat berita gitu, untuk membangun sebuah media itu di zaman digital ini murah banget gitu. Beda kalau di analog. Analog itu kita harus membeli peralatan yang namanya kamera. Kamera sendiri itu mahal. Terus kemudian sound system. Terus kemudian laptop gitu ya. Kemarin saya lihat di kampus IKJ itu ada orang lagi bikin podcast itu di outdoor di halaman belakang sebelah Masjid Amir Hamzah kan di Taman Ismail Marzuki itu di belakang itu ada Masjid Amir Hamzah itu mereka lagi bikin podcast. Saya lihat eh, narasumbernya tiga, dia pakai kameranya tiga, kamera standing tiga, karena narasumbernya kan berjejer duduknya, tengah, kanan, kiri. Kamera standingnya di kanan satu, di tengah satu, di kiri satu. Terus di meja ada laptop tiga. Terus kemudian ada sound systemnya yang untuk putar-putar volumenya itu ditumpuk-tumpuk kira-kira ada 6. Terus kemudian mereka juga pegang beberapa lembar naskah gitu. Itu ribet banget ternyata gitu ya. Itu baru yang istilahnya program yang simple podcast gitu, podcast outdoor. Itu peralatannya tuh, equipmentnya tuh banyak banget, dan kita nggak kebayang kan kalau seandainya benda-benda ini terbang kemana gitu, keluar kota segala macam, kemungkinan hilang, rusak, dicuri, terus kemudian jaringannya nggak memadai gitu ya. Terus belum lagi yang dipikirkan sama manajemen adalah di samping di luar gaji itu, ketiga karyawan itu keluar kota itu mendapat uang perjalanan dinas. Terus kemudian penginapan, mikirin biaya penginapan. Terus perjalanan dinas itu pasti ada uang makan tambahan gitu ya. Itu yang menjadi berat gitu ya. Itu untuk satu program. Sementara kan televisi itu terbit setiap hari, tayang setiap hari. Tapi misalkan ini programnya terbit setiap minggu, anyway dia harus punya stok filmnya itu sekitar 3 gitu ya, 3 atau 5 lah paling aman. 5 film untuk program tayangan ke depan supaya nanti di suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan itu masih punya stok gitu. Dan itu memang benar. Ternyata kan ketika COVID-19 gitu ya, dan semua televisi itu tidak bisa membayangkan seandainya itu lockdown-nya itu sampai lama gitu. Sementara stok TV yang dia punya itu mungkin tinggal 2 gitu. Sementara COVID ini kapan berakhirnya nggak tahu gitu ya. Akhirnya karena televisi juga kru-krunya, karyawannya juga nggak boleh keluar rumah, bagaimana mungkin bisa mengambil sebuah gambar gitu ya untuk program-program televisi berikutnya gitu. Akhirnya ada ide itu ngambil shortnya itu dari YouTuber gitu ya.
Kamu bisa bayangin deh waktu di COVID-19, semuanya televisi yang kamu lihat itu short-nya itu dari YouTuber-YouTuber semua. Terus hampir tayangan tentang, kalau misalkan di infotainment ya, hampir tayangan Raffi Ahmad, Atta Halilintar, terus Lesti Kejora, itu hampir tiap hari. Yang istilahnya tuh tayangan-tayangan yang receh gitu ya, yang nggak gimana gitu. Terus kemudian misteri, terus keajaiban dunia, semua ngambilnya dari YouTuber. Nah, akhirnya setelah pasca COVID, jadi manajemen televisi tuh mikir gitu ya, ngapain ya gue apa istilahnya ngerekrut pegawai broadcasting bikin program sementara dari YouTube aja nggak ada biaya gitu ya, dan itu saling menguntungkan gitu karena kan televisi butuh rating. Nah, butuh rating, cari aja YouTuber yang followernya itu jutaan gitu ya, model kayak Raffi Ahmad, Lesti Kejora, Atta Halilintar, itu kan followernya banyak. Terus kemudian ditayangkan di televisi. Bagi si pemilik YouTuber itu merasa terbantu gitu. Wah, iklan gratis nih gitu kan. Karena nama dia semakin melambung, followernya juga nambah gitu. Dan bagi televisi, pertama nggak ada biaya untuk produksi program televisi di lapangan karena cukup pakai YouTuber, nggak bayar pula gitu ya. Karena kan dia ngolah sendiri gitu kan. Jadi ya sama-sama menguntungkan gitu. Dan akhirnya kepake sampai saat ini gitu ya. Dan momentumnya ya banyak karyawan-karyawan in-house program televisi itu banyak yang di PHK gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk program televisi yang itu kan kalau berita itu oke menjadi sebuah edukasi ya, karena kan syarat sebuah televisi itu kan ada edukasi, ada hiburan, ada segala macam gitu, masuk semua gitu, ada entertain gitu ya. Tapi ada juga televisi yang untuk anak-anak itu nggak ada berita gitu. Kayak Mentari, kalau kamu lihat itu isinya tuh film kartun semua. PTV film kartun dari awal pagi sampai malam tuh kartun semua, nggak ada ini. Karena segmen pasarnya memang buat anak-anak gitu ya. Itu. Terus kemudian ada program televisi yang memang berbayar gitu ya. Berbayar, misalkan kamu datangin nih ke, misalkan ke wali kota, ke Pemprov DKI misalkan, ketemu sama ketemu sama gubernur DKI, bilang, Pak, kan biar kelihatan nih 100 hari kerjanya gitu ya. Gimana kalau kita buatin program misalkan bersih-bersih, Jumat-Jumat bersih gitu ya, itu bisa gitu. Kamu buat proposal, kamu bikin program, terus ditawarkan mereka gitu. Makanya waktu pada saat rapat DPR ketika Deddy Mulyadi disinggung bahwa dia adalah gubernur konten gitu ya, akhirnya sama Deddy dibalikin bahwa konten saya itu bisa menekan angka anggaran beriklan sampai sekian miliar gitu ya. Dan dari YouTube saya itu bisa menghasilkan uang sekian miliar yang saya gunakan untuk kepentingan pengabdian saya kepada masyarakat. Itu benar kayak gitu ya. Di satu sisi uang anggaran pemerintah itu ditekan untuk biaya iklan, di satu sisi dari YouTube-nya dia dapat dapat uang begitu banyak gitu ya. Memang kalau untuk kue iklan ini memang banyak gitu ya, banyak sekali. Terus kenapa MTEK TV ya, SCTV, Indosiar itu kan sudah punya segmen pasar sendiri, SCTV sudah, Indosiar sudah. Terus dia mau dong bikin segmen penontonnya itu anak-anak, remaja gitu ya, untuk menggrab mereka gitu ya. Ya, maka lahirlah Loka TV, Asta TV gitu. Terus kalau untuk Mentari TV, Kompas TV itu KTV ya. KTV kamu kalau buka itu ada Bona, Bobo gitu ya. Bobo yang versi digitalnya gitu. Itu sekarang
sekarang televisi gitu, semakin banyak dia punya, semakin banyak kue iklan yang bakalan dia dapetin gitu. Sulit sekali ya di saat ini untuk media-media itu yang cuman berdiri sendiri, dia datang ke klien cuman punya media online gitu ya. Itu nggak bakalan dilirik gitu, apalagi media online-nya itu apa istilahnya viewernya kecil gitu ya. Mereka tuh klien tuh senengnya tuh datang, orang datang terus bawa program bundling, nawarin itu ada Bapak masa iklan di kita ada 2 miliar. Itu 2 miliar dalam waktu 6 bulan atau setahun nanti bisa tayang di televisi kita. Televisi kita ada 3 khusus buat jangkauan nasional, terus kemudian lokal, ada segmen anak-anak, remaja, terus nanti bisa terbit di cetak, terbit di online gitu. Terus juga kita punya radio gitu ya, itu pasti klien tuh senang gitu ya, dapat dapat semua gitu, terus dapatnya murah banyak gitu, seperti itu. Nah, kemudian trennya itu kan kalau awal-awal COVID programnya itu kan kebanyakan dari YouTuber gitu ya. Liatin yang infotainment, udah terus kemudian trennya lagi horor, ngomongin tentang dunia lain gitu ya, dunia lain segala macam, misteri-misteri dunia lain segala macam gitu ya. Karena kalau misalkan justru kalau ngambil dari YouTube itu banyak sekali kreatif gitu ya, dikreasikan itu untuk sekian sejam atau seharian juga bisa gitu dibuat gitu ya. Makanya lebih murah gitu daripada dia harus kerjain orang untuk berapa program itu juga kru-kru TV juga capek kali ya kalau untuk ini. Sementara di YouTube itu kan jutaan konten ya, baik dari dalam maupun dari luar negeri itu banyak sekali gitu. Jutaan konten yang bisa dimanfaatkan untuk program ini gitu. Oke, berikut itu pembukanya. Karakter televisi itu jelaslah audio visual, berpikir dalam gambar, audiensnya luas, terus kemudian pengoperasiannya kompleks ya. Pengoperasiannya itu kompleks karena ada apa? Ada studio, ada audio, segala macam yang dibutuhkan, ada frekuensi, terus ide sama kalau di production modelnya itu kan sama kamu bikin cerpen itu kan ide gitu, ide terus kemudian apa tuh tema dulu terus baru bikin outline baru bikin cerita. Terus kalau di film premisnya apa dulu baru dibikin dialog. Kalau film dokumenter shotline-nya apa dulu baru dibikin shot 1, shot 2 segala macam gitu ya. Pesan yang ingin disampaikan kepada target audiens ini apa, terus baru produksi. Setelah produksi, medium recruitment-nya ada konten, ada people, ada equipment gitu ya. Nah, kontennya mau bagaimana misalkan masak receh gitu, tapi nggak recehan. Berarti pakai people-nya ini siapa nih talentnya gitu, apakah artis, apakah artis pendatang baru kan mau tuh dibayar murah kan. Equipment-nya cukup pakai kamera satu sama atau pakai handphone cukup di zaman sekarang gitu ya. Terus proses penyampaiannya gimana nih gitu kan. Proses penyampaiannya itu apakah live, apakah record, apakah segala macam itu nanti dipikirin. Jenis-jenis produksi televisi ini sudah pernah kita pelajari di perkembangan media gitu ya. Terus program televisi ada hiburan, ada informasi. Kalau hiburan itu ada drama, ada sinetron, film kartun, musik. Terus kemudian bagi dua ya, ada hiburan. Hiburan itu ada hard news, non hard news.
terus dokumenter, feature, infotainment, interview on air, macam-macam lah ya gitu. Kalian sudah tahu lah ya untuk istilah-istilah seperti ini gitu. Program televisi ada berita, musik, kuis, talk show, reality show, feature. Ini juga pernah belajar di perkembangan media gitu. Menulis naskah berita, prinsipnya adalah kode jurnalistik 5W1H. Nah, ini sama kayak film dokumenter ya, karena ini fakta, jadi harus gunakan 5W1H gitu. Harus ada wawancara, ada riset, ada fakta segala macam, terus durasi jangan lupa dipikirin, khusus untuk berita yang dibacakan oleh reporter Ancol berikut seperti berikut. Nah, ini kalau naskah yang dibacain sama pembaca berita itu nanti seperti ini. Gitu. Ada bumper in, host opening, Ancor. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Helena Angeli dalam seputar berita. Berita pertama akan diawali oleh kisru perebutan lahan tanah di Jambi. Kemudian videonya masuk, liputan Jambi. Baca voice over di sini. Penduduk Kabupaten Indri Selatan menerabas masuk ke dalam gedung wali kota Kamis siang hari kemarin. Nah, kenapa tidak ada tanggal? Dalam teknis naskah program televisi untuk berita, dari sananya tuh nggak boleh ada tanggal. Misalkan Kamis, hari ini kan Kamis ya, tanggal 12 misalkan. Tidak disebutin. Kenapa? Alasannya, pertama penonton kalian itu orangnya terbatas gitu. Lagi mau buru-buru kerja, misalkan beritanya pagi, mau buru-buru kerja, yang ibu-ibu mau nganterin anaknya. Kalau misalkan ngomongnya terlalu panjang, itu nggak ketangkep sama daya pikirnya mereka gitu. Pagi-pagi kan orang sibuk gitu ya, sibuk boro-boro gitu. Mereka lebih ingat lihat visualnya ketimbang bahasa yang disampaikan gitu. Makanya nggak ada tanggal tuh, nggak ada Kamis 12 Juni 2025, nggak ada gitu. Nggak inget lah si penonton ini nggak bakalan inget gitu. Yang dia lihat, pokoknya yang dia langsung inget itu kisru gitu ya. Langsung penduduk Kabupaten Indri Selatan menerabas masuk ke dalam gedung wali kota Kamis siang hari kemarin. Nah, itu visualnya itu penduduk Kabupaten Ilir Selatan itu menerobos masuk ke gedung wali kota, itu yang dia ingat. Kalau tanggal 12 Juni 2025 itu dia nggak ingat, makanya dibuang gitu. Sekitar 50 orang penduduk bersikeras untuk bertemu wali kota. Nah, ada lagi 50 orang. 50 orang ini bukan pakai angka gitu ya. Nanti si pembawa acaranya jadi bingung gitu. Jadi 50 itu dibuat bahasa gitu ya. Ditulisnya bahasa 50 gitu. 50 orang bertemu wali kota. Hal ini mendapatkan perlawanan dari petugas keamanan. Akibatnya pertikaian tidak dapat dihindari. Akibatnya 2 penduduk luka parah dan 5 lainnya luka ringan. Gitu. Terus bumper out ini ganti lagi ke shoot ke wajah pembawa berita atau ancor lagi gitu kan, seperti itu. Nah, kamu perhatiin di situ ada garis miring 1, garis miring 2 gitu ya. Nanti ada lagi garis miring 3 gitu. Itu istilah-istilah untuk garis miring 1, untuk pengganti tanda koma, berarti kamu bacanya berhenti sebentar baru nyambung. Garis miring 2 pengganti tanda titik, berarti berhenti. Kemudian narik napas, baca lagi selanjutnya. Garis miring 3 itu selesai. Berarti naskah beritanya sudah selesai atau kejadiannya sudah selesai gitu. Paham ya? Jadi ada ada istilah-istilah di program televisi gitu. Oke, ini udah di program, ini udah tahu lah ya.
Sekarang kita coba ini format naskah televisi, contoh. Ini udah selesai. Coba program dan segmen. Segmen adalah pembagian dalam program TV sehingga dapat terlihat flow ide pokok di dalamnya. Ya, nih. Segmen perlu diperhatiin juga gitu. Tujuan lain agar program tidak membosankan dan jeda bagi kru. Ya, makanya bikin program ini capek gitu ya. Terus biayanya banyak, udah dibikin ternyata responnya kurang. Makanya sekarang televisi banyak ngambil bahannya dari YouTube. Pertama kalau nggak laku, ya udah kita ganti lagi aja programnya gitu kan. Apa nih yang lagi digandrungi orang gitu. Kayaknya cerita-cerita mistis banyak digandrung, ya udahlah bikin cerita-cerita mistis aja gitu. Terus nggak perlu lagi ada kru gitu ya. Cukup editing aja dari kantor, nggak perlu ke lapangan. Tinggal ngedit-ngedit doang. Video-video dari YouTube dipotong-potong, jadi program gitu kan. Terus untuk tiap tipe program segmennya bisa berbeda-beda tentu saja. Segmen disesuaikan dengan kebutuhan program. Oke, sekarang kita lihat ini ya, contoh naskah acara. Kita praktekin yuk. Sekarang kita praktekin ya. Ini ada contoh naskah program acara TV feature Pelangi Jogja RBTV. Ini saya ambil dari kompasiana.com. Naskah Pelangi Jogja, komunitas Banyu Bening. Presenternya Maria Magdalena, direkturnya Rian Bagus Wiranata, skripnya Dedi Firmansyah, editor Rian Bagus Wiranata, kameramen M. Sodikul Amin, Bagas Andreas, Panji Dewantara, unit manager Anindita. Coba kamu bayangin ya, di sini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rian di samping direktur juga sebagai editor. Ada 7 orang, bayangin ya. Untuk segmen program televisi, segmen program televisi 1 aja itu krunya ada 7 orang. Belum lagi yang kuis, belum lagi yang talk show, belum lagi yang banyak banget gitu ya. Makanya sementara pendapatan iklan kecil harus gaji orang segini banyaknya gitu. Makanya akhirnya sekarang manajemen mikir gitu. Udahlah daripada ini mendingan yang talk show mungkin tetap ada gitu. Karena kan lokasi syutingnya di dalam studio sendiri gitu ya. Nggak perlu keluar-keluar gitu. Dan itu pun paling cuman butuh beberapa kru aja dan itu pun bisa multitasking gitu ya. Habis selesai talk show dia bikin lagi acara kuis gitu ya, acara variety show kayak Family 100, Arisan gitu ya. Beda studio, masih syutingnya masih di dalam kantor sendiri gitu kan, nggak kemana-mana gitu. Jadi habis selesai ini syuting lagi, selesai berikutnya, terus kemudian acara komedi kayak Lapor Pak gitu ya, itu lanjut masih di situ. Tapi kalau yang namanya udah ke lapangan segala macem gitu ya, tadi kita lihat ini ada 7 orang gitu, belum lagi equipment-nya yang harus dibawa ke sana, belum lagi kostum, belum lagi make up. Waduh, banyak sekali yang harus dipikirin. Makanya banyak sekali kru-kru yang di luar itu yang kena PHK gitu ya. Oke, sekarang kita praktekin ya. Siapa yang mau coba? Opening program on kamera. Nah, kalau di film kan X1 ya, kamera action gitu ya. Kamera action, baru mulai dialog pengambilan gambar. Terus kalau di dokumenter itu shoot 1, shoot 2 gitu. Nah, kalau di on program ini, kalau berita kan
on kamera gitu. On kamera 1 2 3 on kamera gitu ya. Oke. Nah, di sini ada garis miring 1, garis miring 3, garis miring 2 gitu ya. Silakan. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau berani coba? Dapat nilai tambahan? Nggak ada yang mau dapat nilai tambahan? Panggil aja nggak sih, Pak? Bagus. Ya, bagus mau Gus. Ya udah boleh, Pak. Saya yang voice over deh, Pak. Bagus voice over. Enggak, ini nggak apa-apa kamu coba jadi penyiarnya, begitu juga jadi voice overnya. Jadi bisa bisa merasakan perbedaannya gitu. Perbedaan cara ngomongnya tuh bisa dirasakan gitu ya. Kalau voice over itu kan sifatnya itu rekaman. Dia masuk ke TVC ya, video, dan itu bisa diedit. Jadi nggak perlu lagi ngomongin durasi pada saat live gitu ya. Kalau jadi pembawa berita Ansor TV itu yang kamu pikirin itu adalah kenapa naskahnya ini harus jelas, terus kemudian pendek, terus kemudian nggak belibet gitu ya, tidak ada tanggal segala macam itu supaya langsung di benak pemirsanya itu langsung nempel gitu. Makanya cara berbicaranya kamu tuh harus cepat supaya durasinya itu nggak kelewat. Tapi kalau voice over, justru kamu kayak bawain berita acara gitu. Jadi suaranya agak lembut, agak nggak tonasinya nggak terlalu buru-buru gitu ya. Karena kan voice over itu kan masih bisa diedit-edit. Tapi kalau lagi live pada saat bawa acara berita itu harus cepat gitu. Silakan Bagus. Oke, Pak. Jadi yang atas ya, Pak ya? Iya. Hai pemirsa Pelangi Jogja. Selamat hari Jumat dan selamat beraktivitas. Bertemu lagi dengan saya Maria Magdalena di program kesayangan kita Pelangi Jogja. Warna-warni Yogyakarta. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengulas banyak tentang komunitas Banyu Bening. Siapa sih komunitas Banyu Bening ini? Don't go anywhere. Nah, berhenti ya di situ ya. Paham ya, Bagus ya. Yang garis miring 1 apa tadi? Garis miring 1 koma, garis miring 2 titik, garis miring 3 itu akhir akhir kalimat berita gitu, Pak. Iya, selesai gitu ya. Maka kan siapa sih komunitas Bayu Bening ini? Don't go anywhere gitu ya. Udah selesai. Terus lalu deh diputar tadi ini apa sih stock shot presenternya, terus kemudian pengenalan komunitas Banyu Bening. Oke, sekarang jadi voice over. Lanjut, Pak, baca, Pak. Iya. Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Di Singapura dan Malaysia, rata-rata air hujan sangat melimpah. Seperti kalau di daerah Indonesia ada Riau, Sumatera, Pontianak, Kalimantan. Dalam negara maju, rata-rata banyak memanfaatkan air hujan khususnya di negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia. Di dalam undang-undangnya yang terbaru, tiap bangunan perkantoran, bandara atau perumahan diwajibkan atau dianjurkan untuk memakai sistem pemanfaatan air hujan. Indonesia khususnya Yogyakarta sendiri banyak komunitas-komunitas yang bergerak di bidang konversi alam. Salah satunya adalah Banyu Bening. Komunitas Banyu Bening ini bergerak di bidang pemanfaatan air hujan menjadi air layak konsumsi tanpa melalui proses pemaksaan. Dan tujuan untuk menghasilkan air layak konsumsi dengan kualitas lebih baik dibandingkan air mineral dalam kemasan yang beredar di pasaran. Ya, selesai. Good, bagus. Suara kamu tuh udah mulai bisa dikategorikan masuk lah ya sebagai voice over ya. Jadi bisa dirasain ya perbedaannya ketika membaca berita agak cepat sedikit dibanding ketika menjadi voice over agak lama, terus suaranya dimerdu-merduin, dicakap-cakepin gitu ya. Itu
kamu berhasil gitu. Next, berikutnya siapa yang mau coba lagi? Tadi Bagus sudah memulai. Kalau ada casting Daber, silakan Bagus kamu datang ke tempat Daber ya. Suara kamu tuh sudah ada modal gitu. Iya, Pak. Next, berikutnya Manzila. Boleh dicoba Manzila? Jangan mau kalah sama Bagus. On kamera, sekarang kamu jadi reporter dulu di lapangan. Sudah siap? Sebentar. Oh, iya. Boleh. Oke, on kamera. Di belakang saya saat ini, Ya. di belakang saya Oke. saat ini, Heeh. mulai ya Pak. Iya. On kamera. Di belakang saya saat ini sedang berlangsung acara launching alat pemanen air hujan yang merupakan kerjasama masyarakat Desa Wonokerto Turi dengan komunitas Banyu Bening. Diadakannya acara ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat alat pemanen air hujan yang dikembangkan oleh komunitas Banyu Bening. Seperti apa acaranya? Stay tune di Pelangi Jogja. Warna-warni Yogyakarta. Ya, good. Masuk ke voice over-nya videonya. Sorry, tunggu. Ya. Oh, ini wawancara dulu kamu terus ke bawah. Kamu ke bawah. Sejak kapan bekerja sama dengan komunitas Banyu Bening? Silakan Manzila. Oke. Sampai Sejak ke bawah. kapan Sampai ke bawah terus. Sejak kapan bekerja sama dengan komunitas Banyu Bening? Alasannya mengapa memilih bekerja sama dengan Banyu Bening? Harapannya masyarakat dengan adanya komunitas Banyu Bening. Oke, on kamera. Kembali di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Masih bersama Maria. Sekarang kita akan cari tahu tentang komunitas Banyu Bening lebih banyak. Saat ini saya sudah bersama Ibu Ning selaku ketua komunitas Banyu Bening. Terus? Sejak kapan komunitas Banyu Bening ini dibentuk? Mengapa diberi nama Banyu Bening? Oke, masuk ke voice over ya. Proses pembuatan air hujan. Nah, kamu udah mulai pelan-pelan itunya bacanya. Karena ini voice over. Dicantik-cantikin suaranya. Tadi Bagus udah diganteng-gantengin suaranya, udah masuk dia. Oke, top. Air hujan pertama akan masuk ke penampungan. Manzila, Ya. tadi hampir dialog kamu hampir sama kayak reporter, sekarang udah masuk ke voice over. Kamu kayak mandui sebuah acara gitu kan. Kita sambut Bapak dari kepala kota. Nah, gitu agak begitu-gitu ya. Sebentar, Pak. Ya. Oke, coba dulu ya. Air hujan pertama akan masuk ke penampungan. Yes. Bagus. Kemudian dilakukan pengecekan pH air hingga didapat air hujan dengan pH yang sesuai. Air yang telah dilakukan pengecekannya
Selanjutnya dimasukkan ke alat yang dinamakan elektrolisa. Di dalam alat inilah proses merubah air hujan menjadi air layak konsumsi. Setelah beberapa jam dilakukan pengecekan pH lagi, air yang layak konsumsi memiliki pH 8 ke atas. Oke, good. Bagus, Manzilah. Nah, gitu ya. Jadi kamu bisa rasain ya, ternyata untuk jadi voice over itu pelan, terus di mana ditekannya, terus biar nggak usah terlalu buru-buru, karena kan kalau voice over ini kan buat masuk ke insert ke video, jadi bisa diedit, bisa di volumenya bisa digedein, dikecilin. Tapi kalau berita kan nggak bisa gitu, karena sifatnya live gitu ya. Bisa. Terima kasih Manzilah. Ada lagi yang mau coba? Silakan. Kalau nggak coba nanti nggak bisa ngerasain. Siapa yang boleh? Boleh. Iliona ya. Oke, Iliona, silakan Iliona. Kamu jadi reporter dulu ya. Balik lagi itu yang on cam ya, on kamera. Terus ternyata lumayan panjang ya prosesnya. Nah, itu kamu lagi di lapangan. Oke, on cam. Oke, masuk ke voice over. Silakan. Agak dipelanin, Iliona. Nggak usah terburu-buru. Nggak usah. Terus, terus. Ada garis 2, Liona, berhenti dulu sebentar, kamu biar bisa napas ya. Ada garis 2 di situ, garis miring 2, berhenti sebentar baru lanjut lagi. Oke. Pospok, ada yang tahu pospok? Jadi ada istilah kalau di naskah berita itu pospok itu respon ya, respon dari masyarakat terhadap komunitas Banyu Bening ini gimana sih gitu kan. Terus belum lagi respon dari komunitas-komunitas yang lain gitu. Itu istilahnya pospok ya. Jadi thank you Iliona, good. Jadi kamu udah bisa ngerasain ya gimana suara kamu buat berita, gimana suara kamu untuk masuk ke voice over gitu. Terus kamu sudah nggak lagi nanya-nanya lagi nanti pada saat masuk ke industri televisi atau industri radio gitu, itu sama aja. Nanti kamu nggak usah nanya lagi, ini naskah ini kok ada garis miring 1, garis miring 2, garis miring 3, itu kamu sudah pelajari di sini gitu kan. Jadi sudah pernah tahu gitu ya. Jadi di naskah program ini yang kamu ketahui itu adalah garis miringnya 1, 2, 3, terus kemudian pospok. Ternyata pospok itu istilah untuk
komentar, respon dari keberadaan komunitas Banyu Bening ini di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Responnya bagaimana. Jadi ada istilah-istilah dalam program naskah, televisi, dan radio gitu ya. Nah, untuk infografik kalian sudah pernah buat, udah pernah belajar juga di perkembangan media, itu sama naskahnya. Jadi tinggal mengolah dalam bentuk visual gitu ya kalau untuk infografiknya gitu kan. Di sini untuk naskahnya sendiri kan sudah bisa, biasanya sih dari klien itu udah dikasih. Terus kalau kalian mau buat sendiri juga, biasanya dari data-datanya bisa didapat dari klien atau dari kita sendiri, cari di berbagai literatur gitu ya, baik Google, buku-buku, atau dokumen-dokumen atau berita-berita itu bisa gitu kan, sehingga dimasukkan ke dalam sebuah visual infografik. Jadi beritanya itu kan, kalau ini kan beritanya naskah aja gitu, orang bosen gitu ya ngelihatnya. Tapi beda ketika dibuatkan infografik, kalimatnya sedikit, terus lebih banyak memainkan visual gitu. Jadi orang lebih cenderung mengerti gitu, kayak semacam informasi bagaimana sih ketika mengalami COVID-19 itu kan, dari alur pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga jaga jarak gitu kan, diilustrasikan pakai infografik gitu ya. Mudah-mudahan materi hari ini tuh bisa ketangkep ya hari ini, dapat istilah-istilah baru bagi kalian itu, yang istilahnya bisa dibawa pulang gitu ya. Baik, karena waktunya sudah habis, thank you buat pembawa acaranya nih, Ansor TV, buat Bagus, buat si Manzila sama Ilionah ya. Terima kasih udah aktif di kelas gitu ya. Dan itu langsung praktek, jadi saya tuh maunya biar bisa ngerasain gitu ya. Dimana nanti bisa kamu praktekin sendiri di rumah, barangkali dari hobi, terus nyoba ke casting, nyari kan kita nggak tahu rezeki ya gitu. Ada studio yang suka suara kita dipakai buat iklan ya, alhamdulillah gitu ya. Baik, saya absen ya. Andre ada, Andre nggak ada. Bagus ada. Hairul, Hadir Pak. Yusril, Hadir Pak. Farida, Hadir Pak. Hairul Akbar, Muhammad Lutfi, Hadir Pak. Elizabeth, Rizky Salman, Hadir Pak. Hadir. ya, Dela, Hadir Pak. Dwi Ratna, Hadir. Nadia, Hadir Pak. Muhammad Falah, Hadir Pak. Muhammad Farhan, Muhammad Geva, Hadir Pak. Muhammad Fariza, Yasmin, M. Hadir Ikrar, Pak. ya, M. Ikrar, Yesa, Ferdi Dianoval, nggak ada. Oh, nggak ada. Muhammad Falah ada ya. Ahmad Fatih, Hadir Pak. Wahyu Widodo, Dimas, Hadir Pak. Hendy, Hadir Pak. Yolanda, Justin, Ibrahim. Hadir Pak. Justin. Oke, Ibrahim. Hadir. Oke, Brigita, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Manzila, Rizky Abdul Hamid, Wahid, Hadir. Atifah, Muhammad Faldur Rahman, Hadir Pak. Aurelio, Hadir Pak.
Muhammad Patayat, Haikal, Sepa, Muhammad Fajar Sidik, Hadir, Pak. Rizky Ramadan, Muhammad Ihsan, Hadir, Pak. Fadil, Fikri, Luki, Hadir, Pak. Happy, Hadir, Bapak. Ilyona hadir, Niken, Hadir, Pak. Naufal, Pak. Atifah hadir, Pak. Lagi di toilet. oke. Muhammad Yusuf, nggak ada. Oke ya, jangan lupa tugasnya menulis cerita rakyat sama UASnya kalau bisa tanggal 18 sudah di print ya, dikumpulin pada saat pertemuan offline. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.